Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Tiafama dengan NIM 2104577. Saya akan membahas materi geografi kelas 11 bab 7 jenis dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. Pokok bahasan 1. Identifikasi jenis dan karakteristik bencana. 2. Identifikasi penanggulangan bencana. Kejadian alam apa yang merusakkan seperti di foto? Dalam pelajaran ini, kamu akan belajar tentang berbagai jenis bencana. Tujuan pembelajaran: pada akhir pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami jenis dan karakteristik serta siklus penanggulangan bencana secara cermat. Apa itu bencana? Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan sehingga menimbulkan resiko. Bencana di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga didefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diantara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. 3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan komunitas masyarakat dan teror. Letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lantaran material pijar, hujan abu lebat, lava, gas, racun, tsunami, dan banjir lahar. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan atar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Ancamannya sangat tinggi karena intervalnya tidak menentu dan sulit diprediksi. Longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang bergerak menurun atau keluar lereng akibat terjadinya ketidakstabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Namun, secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alam dan faktor manusia. Tsunami. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang ombak lautan. Jadi, tsunami adalah serangkaian gelombang ombak lautan raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Badai. Badai adalah fenomena alam yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan yang diakibatnya. Ada beberapa jenis badai diantaranya sebagai berikut: siklon tropis dan tornado. Banjir atau banjir bandang adalah merupakan dampak umum dari derasnya hujan, terutama jika terjadi setelah periode kering yang lama. Bendungan jebol juga dapat menyebabkan banjir dan dapat berdampak parah terhadap masyarakat sekitar. Di Indonesia, banjir adalah sebuah bencana alam yang mudah terjadi. Hal ini karena letak Indonesia pada daerah tropis yang memungkinkan curah hujan yang tinggi setiap tahunnya. Kekeringan.
Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu rendahnya curah hujan rata-rata dalam satu musim, rendahnya pasokan air permukaan, dan berkurangnya persediaan air tanah, konsumsi air secara besar-besaran oleh industri maupun individu, serta kerusakan wilayah tangkapan air dan sumber-sumber air. Kebakaran hutan atau lahan. Kebakaran hutan atau lahan besar adalah kebakaran tak terkendali di hutan, padang rumput, atau semak belukar. Kebakaran ini biasanya terjadi di tengah atau setelah kemarau panjang. Kebakaran ini dapat diakibatkan oleh petir atau aktivitas manusia. Kerentanan bahaya dan bencana alam. Beberapa wilayah lebih rentan bahaya atau bencana alam dibanding wilayah lain karena beberapa faktor berikut. 1. Kedekatan jarak dengan peristiwa bahaya. 2. Kepadatan penduduk yang tinggi di suatu area. 3. Kurangnya pendidikan dan kesadaran publik. 4. Minimnya atau tidak adanya sistem peringatan dini. Cobalah soal berikut. 1. Apakah daerahmu mengalami bahaya alam? 2. Identifikasi pada bulan apa daerahmu paling berisiko dilanda bahaya. 3. Kerusakan apa yang ditimbulkan saat bahaya alam melanda daerahmu? Siklus penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tahapannya adalah pemulihan prabencana, situasi tidak terjadi bencana, tanggap darurat, dan prabencana, situasi ada terjadi bencana. Prinsip dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat prioritas, 2. Koordinasi dan keterpaduan, 3. Berguna dan berhasil guna, 4. Transparansi dan akuntabilitas, 5. Kemitraan, 6. Pemberdayaan, 7. Non-diskriminatif, 8. Non-prevensi, dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. Tujuan penanggulangan bencana sebagai berikut. 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. 2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terorganisasi, dan menyeluruh. 3. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. 4. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.